Kami ajak Anda pemirsa, kita lihat bagaimana perkembangan terkini dari pengejaran pelaku pembunuhan sejumlah pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kami sudah tersambung dengan Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo. Pak Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yusuf. Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak. Baik. Semoga selalu sehat ya Pak Yusuf. Terima kasih sudah mau bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia Pak Yusuf. Bagaimana perkembangan terkini Pak soal pengejaran pelaku dari pembunuhan 11 pendulang emas? Siapa sebenarnya mereka Pak pelakunya? Ya, baik. Mohon maaf ini kondisi emergensi. Jadi perlu saya sampaikan, ini kebetulan kami ada di Bandara Goliat DKI, Dinop Goliat DKI. Kalau kami harus di posko, jaringan sinyal agak susah Pak di sini menggunakan Starlink. Jadi begini, pelaku pembunuhan ini sudah dipastikan dari kelompok kriminal bersenjata. Jadi pasukan kita, aparat TNI Polri bergabung, saat ini masih ada di lokasi. Jadi perlu kami update perkembangannya. Kita sudah berhasil menemukan jenazah sebanyak 11 orang. Dengan perincian itu 4 jenazah berhasil kita evakuasi sepanjang hari kemarin dan kemarin lusa. Perinciannya itu 3 jenazah sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI dan 1 dievakuasi ke Bovendigul karena lokasinya ini cukup jauh dari lokasi yang pertama, lebih dekat ke Kabupaten Bovendigul. Oke. Kalau pencarian yang dilakukan di sana untuk korban-korban lainnya bagaimana Pak? Iya, jadi masih ada 7 jenazah yang belum bisa kita evakuasi. 5 itu yang di daerah Bingki dan ada 2 jenazah ditemukan di Tanjung Pamali. Ini lokasinya memang sangat ekstrim. Ada di jurang, di sungai, dalam sungai, tapi untuk menuju ke sana kita harus turun jurang. Dengan kondisi medan yang cukup berat. Nah kalau yang 2 ini ada di tebing. Jadi mungkin mohon maaf kalau bisa sampaikan, kalau melihat dari jejaknya, yang 2 orang ini dibantai di atas, maksudnya di atas bukit gitu, terus mereka jatuh sampai ke tebing. Nah ini yang proses yang di tebing ini yang sangat sulit kita melakukan evakuasinya, karena posisinya nyangkut di tebing dua-duanya nih. Oke, Pak Yusuf, kami ingin konfirmasi ya, karena beberapa hari sebelumnya beredar pesan singkat ini Pak, mengklaim dari TPNPB bahwa para pendulang emas ini merupakan militer yang menyamar menjadi pendulang emas dan juga warga sipil. Kami ingin konfirmasi Pak, jadi siapa Pak korban yang dibunuh oleh KKB ini? Kami perlu tegaskan bahwasannya apa yang disampaikan oleh yang katanya juru bicara TPNBM OPM Pak Sebi Sambom itu, kami tegaskan kembali bahwasannya yang korban yang dibantai oleh KKB ini adalah semuanya warga sipil. Campuran Pak, ada dari Sulawesi, kayak kebanyakan dari Sulawesi. Dan semua masyarakat sipil, tidak ada anggota TNI Polri yang menyamar jadi pendulang emas. Ini sekalian saya luruskan, termasuk pernyataan dari Sebi Sambom juga di media sosial, yang mengatakan bahwa kejadian yang 2 minggu lalu yang di Kampung Anggruk, yang katanya itu TNI Polri menyamar jadi tenaga kesehatan dan guru, itu bohong Pak, itu hanya propaganda mereka. Oke, Pak Yusuf, jadi totalnya kira-kira berapa jumlah korban dalam pembantaian kali ini Pak? Kami tidak bisa mengira-ngira Mbak kalau nggak melihat langsung. Jadi yang berhasil kita temukan dan kita lihat itu ada 11. Oke.
Ada 11 ya. 11. Jadi yang sudah Jadi ada ya, kemungkinan yang kami bertambah ulangi ya? lagi masih ada kemungkinan bertambah karena prosesnya masih berjalan terus. Anggota juga masih ada di lokasi, di beberapa lokasi karena ada 4 lokasi Mbak yang cukup berjauhan. Oke. Jadi langkah selanjutnya yang dilakukan oleh teman-teman Satgas apa Pak? Karena tentu melihat dari jumlah korban, kemudian cara yang mereka melakukannya ini kan meresahkan warga ya. Apa ya langkah dari Satgas sekarang Pak untuk menjamin keamanan di sana? Ya, prioritas kami adalah melakukan evakuasi terhadap para jenazah yang sudah menjadi korban ini dulu, Pak. Sambil juga membangun perimeter di sekitar lokasi demi agar proses ini berjalan dengan aman tanpa menambah korban lagi. Oke, dan sembari melakukan pencarian dan evakuasi, apakah ada imbauan yang disampaikan seputar aktivitas pendulangan emas di sana, Pak, pasca kejadian ini? Ya, karena begini, Mbak, lokasi tersebut kan sangat jauh ya di pedalaman. Jadi, namun demikian kami sudah minta perbantuan dari TNI untuk dapat kiranya di lokasi-lokasi tersebut membantu penebalan untuk pengamanan berdampingan dengan anggota Polri. Nah, untuk selanjutnya kami berharap agar para pendulang ini agar tidak lagi melakukan kegiatan serupa di daerah tersebut karena lokasi sangat terpencil. Jadi kalau ada apa-apa kita sangat susah untuk evakuasinya. Bisa digambarkan Pak seberapa susah dari bandara tempat evakuasi ini berlangsung sampai ke TKP seperti apa Pak kesulitannya? Kalau dari bandara ini menuju lokasi terus menggunakan heli. Dari landing zone heli tersebut kita harus berjalan kurang lebih 5 jam, Mbak. Jalan kaki kurang lebih 5 jam. Kalau dalam kondisi normal, tapi mungkin mohon maaf kalau nanti kembalinya ini mengangkat kantong jenazah, mungkin lebih dari 5 jam, mungkin bisa bahkan 8 sampai 10 jam menuju landing zone, menuju helipad yang kita buat, yang kita siapkan seadanya di tempat tersebut yang memang mampu didarati oleh helikopter, baru terbang selama 45 menit ke bandara ini. Jadi sebegitu sulit Susah ternyata untuk untuk dijangkau ya? kendala evakuasinya. Jadi Baik Pak. ya, Pak Yusuf, Betul. terima kasih ya Pak Yusuf. Salam untuk teman-teman semua di sana. Semoga semua proses evakuasi ini dilancarkan dan semua dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih Pak Terima kasih, Kasatgas Humas Pak Ops Yusuf. Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.